Salam jumpa saudara. Warga yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD mengawal pansus hak angket DPRD Pati menuju pemakzulan Bupati Sudewo. Tidak hanya tuntutan terkait pemakzulan Sudewo, namun ada 12 tuntutan lain yang turut disuarakan. Yang juga jadi perhatian malam hari ini, saudara, revisi undang-undang tentang kepolisian jadi salah satu bahasan yang diusulkan masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas DPR untuk dibahas tahun ini. Apa saja yang perlu diubah reformasi kepolisian nantinya? Dua isu ini akan jadi sajian utama Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa bersama Anda hari ini 19 September 2025. Kami ajak Anda ke Pati, Jawa Tengah. Masyarakat Pati Bersatu kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut pemberhentian Bupati Sudewo. Mereka juga menyoroti kinerja pansus hak angket DPRD pemakzulan Bupati. Sejak Jumat siang, massa terus memenuhi jalan depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Mereka mendesak pemakzulan Bupati Sudewo. Selain itu, massa meminta ketua partai politik mengawal pansus hak angket pemakzulan Sudewo hingga tuntas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga mendesak Partai Gerindra mencopot Sudewo sebagai kader sekaligus mengawal kasus korupsi di KPK yang menyeret nama Sudewo. Ada tiga tadi yang seperti kami sampaikan, yang paling utama tiga. Yang pertama adalah ketua DPRD Pati segera memakzulkan saudara Sudewo. Itu tuntutan yang pertama, kenapa kita demo di DPRD Pati. Yang kedua, Partai Gerindra segera memecat saudara Sudewo sebagai kader Gerindra dan meminta agar Partai Gerindra segera memerintahkan saudara Sudewo mengundurkan diri secara kesatria. Itu tuntutan yang kedua paling utama. Tuntutan paling ketiga adalah meminta kepada partai PDIP supaya tidak pernah mengganti saudara Bandang sebagai ketua tim pansus. Situasi terkini di Pati, Jawa Tengah dan dinamika politik di sana kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Ikhwan Miftahuddin. Ikhwan, bagaimana warga menilai kinerja pansus pemakzulan Bupati hingga akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke jalan hari ini? Ya, selamat malam Siska dan saudara. Memang masyarakat Pati Bersatu ini sejak tadi siang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Setidaknya ada 12 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Pati Bersatu ini. Namun setelah tadi ada audiensi dan diterima oleh unsur pimpinan dari DPRD Kabupaten Pati, ini disederhanakan menjadi 6 tuntutan. Dari 6 tuntutan tersebut, setelah melalui proses audiensi dan didengar aspirasinya dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pati, akhirnya disepakati bahwa 6 tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Pati Bersatu ini bisa diterima oleh seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Dan tadi secara langsung Ketua DPRD Kabupaten Pati, yaitu Ali Badudit, bersama unsur pimpinan lainnya langsung menemui para pengunjuk rasa dan menyampaikan dari 6 tuntutan yang disampaikan ini disetujui. Di antaranya adalah dari 6 tersebut, poin yang terpenting adalah DPRD Kabupaten Pati akan serius mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo hingga selesai. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran dari masyarakat bahwa nantinya ada unsur politik yang terdapat di dalam pansus. Kemudian yang kedua, dari khusus Partai PDIP yang tadinya ada isu terkait akan adanya penggantian ketua pansus, Teguh Bandang Waluyo, ini sudah dipastikan dari Ketua DPRD Pati yang kebetulan juga dari PDI Perjuangan menyampaikan tidak akan mengganti ketua pansus hak angket sampai selesai. Nah, sementara itu untuk Partai Gerindra yang dalam hal ini juga menjadi sorotan adalah dimintanya untuk segera menonaktifkan Bupati Sudewo sebagai pengurus DPP Partai Gerindra. Nah, dalam hal ini Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pati tadi sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa tepatnya akan segera mengusulkan kepada DPP melalui DPW untuk menonaktifkan Bupati Pati Sudewo sebagai pengurus Partai Gerindra.
hal ini dengan pertimbangan kasus-kasus hukum yang sedang berjalan di dirinya. Selain itu juga adanya sikap arogansi yang beberapa waktu lalu sempat mencederai masyarakat Pati. Demikian, Friska. Apakah setelah tadi warga Pati melakukan demonstrasi, ada perwakilan dari Pansus atau DPRD yang menemui mereka? Ya, Friska, memang setelah audiensi dari seluruh unsur pimpinan DPRD yang ada di Kabupaten Pati langsung menemui massa. Jadi massa ini setelah ditemui dan diterima seluruh tuntutannya, ini akhirnya dengan tertib membubarkan diri. Dan dari pantauan kami hingga saat ini sudah terlihat di belakang saya, massa sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena tuntutannya sudah diterima. Dan mereka percaya kepada DPRD Pati yang akan sepenuhnya mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati hingga selesai. 6 tuntutan terkait dengan pansus pemakzulan Bupati Pati sudah diserahkan dalam audiensi kepada anggota DPRD. Terima kasih Iwan Miftahudin langsung dari Pati, Jawa Tengah. Kami ajak Anda ke topik lain, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memerintahkan barisan relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Jokowi bilang ia sudah menyampaikan perintah itu sejak awal. Pernyataan Jokowi ini mengonfirmasi pernyataan Ketua Umum Barisan Relawan Prabowo Presiden atau BARA-JP, Willem Frans Ansanai, terkait arahan mendukung Prabowo Gibran hingga 2 periode. Tapi Jokowi enggan menjawab saat ditanya apakah Prabowo Gibran akan kembali maju di Pilpres 2029. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Mari kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara, terkait masalah stok bahan bakar SPBU swasta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan mekanisme pengaturannya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal ini menanggapi risiko PHK karyawan SPBU swasta imbas stok bahan bakar habis. Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait memastikan tak akan menimbulkan efek domino. Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta tidak beroperasi karena stok bahan bakar kosong. Basicnya kosong ya, Kak. Tapi ini pertama sebenarnya sama evaluasi karena kan dampaknya pada SPBU swasta yang banyak tutup nih, Mas. Itu ke Pak Menteri SDM lah sama Dirut Pertamina ini. Kalau berkenaan dengan efeknya tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk sekali lagi segera mencari jalan keluar supaya dan mengantisipasinya supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti tadi yang disampaikan. Di lain pihak, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Pertamina dan pihak swasta sudah menyepakati 4 poin untuk mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Salah satu hal yang disepakati adalah persetujuan swasta membeli BBM Pertamina yang belum bercampur atau base fuel. Kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk Sebelumnya, pegawai SPBU swasta yang biasa melayani pelanggan untuk mengisi bahan bakar beralih menjajakan kopi. Aktivitas ini lantaran pasokan bahan bakar minyak di SPBU itu kosong. Alhasil,
aktivitas pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor tidak bisa berjalan normal. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menanggapi kabar adanya aktivis yang menjadi tahanan kasus demo rusuh Agustus melakukan mogok makan, Polda Metro Jaya membantahnya. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karosekali memastikan semua makanan yang diberikan sudah dicek oleh ahli gizi sebelum disajikan dan juga telah dikonsumsi oleh tahanan. Rumah tahanan kami itu untuk seluruh tahanan diberikan kesempatan untuk melakukan kunjungan, yaitu dari hari Senin sampai hari Kamis, jam 9 sampai jam 15. Seperti itu. Jadi untuk makan sendiri di dalam itu 3 kali sehari dan sudah dilakukan pengecekan oleh ahli gizi. Jadi sangat-sangat terperhatikan. Jadi untuk para tersangka ini dari awal pun datang, saya khususnya direktur selalu menjaga mereka dengan baik. Jadi kalau ada yang mengatakan saat ini ada yang mogok makan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, kami pastikan kembali tidak ada yang mogok makan. Karena kami memasang seluruh sel tahanan itu menggunakan CCTV. Dan itu terlihat 24 jam. Dan makanan-makanan yang kami siapkan dari pagi, siang, sore itu selalu terkonsumsi dengan baik. Tidak ada yang tersisa. Bahkan kalau ada keluarga pun, keluarga inti daripada tahanan yang menitipkan makanan dan melalui pemeriksaan itu kami berikan kepada mereka. Seperti itu. Polda Jawa Barat menetapkan 26 tersangka perusuh pada demo rusuh akhir Agustus lalu. Tersangka diduga terafiliasi anarkisme jaringan luar negeri yang merencanakan kerusuhan. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan bilang tersangka ini tergabung dalam jaringan internasional salah satu paham anarkisme di luar negeri. Hal itu terungkap dari penyidikan dan temuan buku-buku soal anarkisme kekecewaan terhadap pemerintah. Jaringan ini juga memberikan dana saat demo berlangsung yang ditransfer via dompet digital sebesar puluhan juta rupiah. Polda Jawa Barat kini tengah berkoordinasi dengan jajaran Polda lain untuk mengungkap aktor intelektual penggerak demo anarkistis itu. Mahasiswa punya kekecewaan yang berat terhadap negara ini. Membaca literatur yang ada di depan ini semua. Membeli, memposting ke kelompok anarkis tertentu di luar negeri. Dan dia berhasil diterima, accepted oleh kelompok internasional tersebut. Buktinya kelompok internasional tersebut mengirimkan dana kepada mereka. Ini benar, ini real ada, dan duitnya juga ada. Semua buktinya kami ada. Sementara di Jawa Timur, sebanyak 315 dari 997 orang masih menjalani proses hukum karena terbukti terlibat aktif dalam tindak kriminalitas saat demo rusuh akhir Agustus lalu. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto bilang perusakan berbagai fasilitas merugikan negara hingga 256 miliar rupiah lebih. Dari penyidikan, polisi menyita belasan buku berisi ajaran anarkisme dari tangan pelaku. Diduga kuat, salah satu dari mereka memiliki paham anarkisme. Sesaat lagi kami kembali dengan sorotan lainnya terkait sejumlah kasus keracunan MBG. Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat dan akan menjadi bahan evaluasi. Sesaat lagi. Di Garut, Jawa Barat, 150 siswa dari 3 sekolah mengeluhkan mual, pusing, dan diare usai menyantap makanan dari program makan bergizi gratis. Ketiga sekolah yang menerima MBG ini diketahui mendapatkan makanan bergizi gratis dari satu dapur SPPG yang sama. Usai mendapatkan perawatan, sebagian siswa diperbolehkan pulang.
Sementara 16 dirawat di Puskesmas Kadungora dan kondisinya berangsur membaik. Atas peristiwa ini, Dinas Kesehatan langsung melakukan investigasi penyebab keracunan. Pengambilan sampel makanan juga sudah dilakukan. Kita masih diinvestigasi dari mana asal penyebabnya. Kita sudah ambil sampel makanannya, ya kita akan periksa laboratorium yang ada di provinsi. Kalau yang dirasakan itu korban saat ini seperti apa? Mayoritas mereka merasakan mual, mules, dan buang air besar serta muntah. Ratusan siswa di Bangkai, Kepulauan Sulawesi Tengah juga dibawa ke rumah sakit usai menyantap makanan bergizi gratis. Dari 230 siswa yang mengeluh sakit, 44 siswa menjalani perawatan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya korban, pihak sekolah, dan penyedia makan bergizi gratis. Sampel makanan yang diduga menyebabkan ratusan siswa masuk ke rumah sakit juga telah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu. Kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas-petugas yang ada di SPPG. Menanggapi banyaknya peristiwa keracunan pada paket makanan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap sejumlah masalah yang diduga menjadi penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang dialami sejumlah siswa di berbagai daerah. Pergantian pemasok bahan baku makanan dan juga belum siapnya juru masak di SPPG dalam memasak makanan bergizi gratis dalam jumlah besar diduga menjadi penyebabnya. Di kasus lain, Badan Gizi Nasional menemukan adanya kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi setelah SPPG melakukan pergantian pemasok atau penyuplai bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Baobau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin karena ingin meningkatkan kearifan lokal, diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap. Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi. Jadi kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan, ya, 1 miliar porsi makan. Dan kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan. Kan benar kan? Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Informasi berikutnya di Sapa Indonesia Malam Sekora masih terkait dengan banyaknya kasus keracunan yang dialami siswa setelah menyantap makan bergizi gratis. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara meminta maaf kepada masyarakat dan menyebut hal ini bukan kesengajaan. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang hal itu jadi bahan evaluasi. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melakukan perbaikan agar masalah serupa tidak terulang lagi. Selain perbaikan tata kelola, penanganan kepada korban keracunan MBG juga jadi fokus utama pemerintah saat ini. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan
evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Anggota Komisi 9 DPR RI bilang bahwa tujuan makan bergizi gratis baik. Namun pemerintah harus mencoba opsi lain dengan melibatkan kantin sekolah dan orang tua siswa agar ada tambahan pengawasan terhadap kualitas makanan yang akan dikonsumsi siswa. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut dengan melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Sudah 11 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah 3 kali reshuffle kabinet. Akankah perombakan ini menjawab tuntutan publik? Ulasannya sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Mau melayani, mengayomi. Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin buat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Ya. 11 bulan masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali reshuffle atau merombak kabinet merah putih. Rabu lalu, Presiden Prabowo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri serta sejumlah kepala badan dan lembaga. Beberapa di antaranya yakni Menteri Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, beralih ke Jenderal Kehormatan Jamari Caniago. Lalu Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Sementara posisi Wakil Menteri Tenaga Kerja kini diduduki oleh Afrian Syah Nur setelah Prabowo mencopot Immanuel Ebenezer setelah tersandung kasus dugaan pemerasan. Selain itu, Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Rohmat Marzuki, kini menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar. Sedangkan posisi Wakil Menteri Koperasi kini dijabat oleh Farida Fariha yang menggantikan Ferry Juliantono pasca diangkat menjadi Menteri Koperasi. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah sosok Erick Thohir dari Menteri BUMN sekarang menjabat sebagai Menpora. Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria kini menjabat sebagai PLT Menteri BUMN. Meski sudah menjabat sebagai Menpora, namun Erick masih merangkap jabatan sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Erick Thohir memberi sinyal siap mundur jika Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional FIFA memintanya menanggalkan posisi nomor 1 di PSSI. Nanti dijawab sama FIFA. Semua ada aturannya, ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB lalu Hadrian Irvani bilang kinerja Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI akan diawasi. Jika Erick terlihat memberi perlakuan spesial ke salah satu cabang olahraga, DPR akan bertindak. Kalau sekiranya nanti sudah ada gejala-gejala Pak Erick mulai menganak emaskan PSSI atau salah satu cabang lainnya, ya tentu kami dari Komisi 10 nanti akan tiup fluid. Jadi supaya
betul-betul kita ingatkan kembali bahwa Bapak sekarang bukan hanya Ketua Umum PSSI, tetapi sebagai Menpora yang harus membina seluruh cabang olahraga. Namun, Erick Thohir memastikan tak akan berpihak pada satu cabang olahraga. Kan saya pernah ketua Perbasi, saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Semua itu, jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, optimis peran Erick Thohir sebagai Menpora baru dapat membuka peluang besar bagi Indonesia melalui jaringannya yang luas di forum olahraga internasional. Networknya cukup bagus ya. Selain di sepak bola, dia juga punya network bagus di basket, bahkan di IOC dia juga punya network bagus. Ya barangkali network bagus ini kemudian bisa dijawantahkan dalam tugas-tugasnya sebagai Menpora. Barangkali kita mencalonkan diri dari tuan rumah Olimpiade, ya kan, dengan posisi Pak Erick Thohir sebagai bahkan ketua tuan rumah Piala Dunia, kan bisa juga kita mencalonkan itu semua. Tapi yang paling penting menurut saya buat Pak Erick ke depan adalah bagaimana dia membenahi internal dulu. Sosok yang juga jadi perhatian adalah Djamari Chaniago. Ia dilantik setelah 9 hari Presiden Prabowo melepas Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam 8 September lalu. Jenderal Kehormatan Djamari Chaniago sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat tahun 1998 hingga 1999. Lulusan Akabri 1971 ini juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum TNI. Kini saat ia menjabat sebagai Menko Polkam, Djamari Chaniago memastikan akan melanjutkan program yang sudah dirancang sebelumnya. Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Itu yang tinggal langkahnya ke depan. Program itu justru lebih banyak ada ke dalamnya sebagian, hingga kira-kira antara 50% lah yang keluar. Tergantung nanti bagaimana situasi yang akan kita berkembang di depan, yang akan datang, nah itu nanti diantisipasi, itu baru akan kita bicarakan pada saat-saat mendatang, supaya kita bisa mengkoordinasikan semua kegiatan dari kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinir kita, kami di sini, untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Selain menteri dan wakil menteri, 17 September lalu, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan yang baru, yaitu Muhammad Kodari. Kodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Presiden juga melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Angga Raka Prabowo. Sebelumnya, Angga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Usai dilantik, Angga Raka Prabowo bilang Badan Komunikasi Pemerintah ini adalah transformasi dari Presidential Communication Office, PCO. Sebelumnya, posisi Angga Raka diduduki oleh Hasan Nasbi yang menjabat sebagai Kepala PCO. Ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik ke publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden. Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Sebelumnya pada 8 September lalu, Presiden juga melakukan reshuffle kabinet. Di antaranya Menteri Koperasi yang semula dijabat Budi Ari Setiadi, kini beralih ke Ferry Juliantono. Lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran kini dijabat Mukhtarudin, menggantikan Abdul Qadir Karding. Sementara itu, Sri Mulyani pun meninggalkan kabinet, sehingga jabatan Menteri Keuangan sekarang diemban oleh Purbaya Yudi Sadewa.
Presiden Prabowo pun melantik menteri dan wakil menteri baru untuk Kementerian Haji dan Umroh, yakni Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Sebelumnya, reshuffle kabinet pertama dilakukan 19 Februari 2025. Saat itu Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Ex-Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro sempat terlibat sejumlah kontroversi. Salah satu yang paling memantik reaksi publik yakni saat sejumlah ASN Kemendikti Saintek menggelar aksi protes karena Satrio diduga memecat sepihak pegawai dan berlaku tak adil di lingkungan kementerian. Tapi Satrio membantah tudingan itu sebelum mundur pada 19 Februari. Pergantian personel di Kabinet Merah Putih adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Reshuffle kabinet yang sudah berlangsung 3 kali ini diharapkan mampu menjawab tuntutan publik, terutama pasca sejumlah rangkaian unjuk rasa pada akhir Agustus hingga September lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pelaksana tugas atau PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Prabowo menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu dengan alasan selain karena sudah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, Doni juga menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO di Danantara sehingga harapannya bisa mempercepat proses pembenahan BUMN. Ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Rencana pembentukan tim reformasi kepolisian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama mantan Menko Polhukam Mahfud MD akan diajak bergabung sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan DPD menyepakati revisi Undang-Undang Polri menjadi program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2025. Revisi Undang-Undang Polri ini akan menjadi ranah Komisi 3 DPR RI. RUU Polri terdaftar dalam poin keempat di Prolegnas Prioritas Perubahan tahun 2025. Kesepakatan ini dibawa ke rapat pleno pengambilan keputusan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edi Hiarie. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk komite untuk reformasi kepolisian. Keputusan Presiden soal Komite Reformasi Kepolisian secepatnya akan dibuat. Menurutnya keputusan Presiden tentang Komite Reformasi Kepolisian akan diselesaikan segera yang nantinya bekerja mengevaluasi institusi Polri secara menyeluruh. Soal ketua dan anggota tim reformasi polisi, Prasetyo menyebut belum ada nama yang ditunjuk. Ia menegaskan posisi tim ini akan berbeda dengan peran Ahmad Doviri selaku penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi polisi. Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian adalah salah satu yang mengemuka saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gerakan Nurani Bangsa 11 September lalu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah mengundang sejumlah tokoh untuk masuk dalam tim atau Komite Reformasi Kepolisian. Salah satu yang diajak untuk bergabung adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Harapan besar digantungkan pada Polri untuk berbenah, meningkatkan profesionalitas dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Apa saja yang perlu diubah dalam reformasi kepolisian nantinya dan apa tantangan terberat dalam mengubah budaya yang sudah mengakar di tubuh kepolisian? Bagaimana pula DPR serta masyarakat bisa mengawal agenda reformasi kepolisian ini? Kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian, Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri, serta Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Bambang, Pak Arianto, juga Pak Rudi. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Arianto dulu. Jadi sebenarnya untuk reformasi kepolisian ini kan seperti apa berjalannya agar seiring? Tadi ada penasihat khusus Presiden, salah satunya bidang kepolisian Pak Ahmad Doviri, tapi di sisi lain dibentuk juga Komite Reformasi Kepolisian. Bagi saya itu melihatnya sebagai keseriusan Bapak Presiden ya, ingin betul-betul memperbaiki polisi yang sekarang ini. Nah, polisi reformasi itu istilahnya kan sekarang perubahan total ya, perubahan besar-besaran gitu ya. Reformasi. Padahal polisi itu ya sejak dulu dipisahkan tahun 2002 itu ya. Sejak ada undang-undang kepolisian itu dipisahkan dari TNI dari ABRI ya. Itu sudah direformasi dari militeristik menjadi polisi yang sivil ya. Gitu. Sudah melakukan reformasi di bidang kultural, instrumental, struktural dan kultural selama 20 tahun ini. Bahkan melalui grand strategi yang dulu grand strategi pertama kali itu ada 3 ya. Jadi trust building, terus partnership sampai strike for excellence gitu. Sekarang ditambah lagi sampai grand strategi sampai tahun 2045. Tapi dalam perjalanannya kalau menurut pengamatan saya sebagai saya yang jadi polisi selama 50 tahun ini dan di lingkungan Kapolri, itu untuk instrumental dan struktural tidak banyak masalah sebetulnya. Karena perkembangan polisi itu sekarang sudah hampir ya mengimbangi perkembangan lah gitu. Walaupun belum sampai ya, sekarang baru separuh. Artinya itu personilnya, peralatannya, terus organisasinya kan besar ya itu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Nah, kemudian instrumentalnya juga tidak masalah, tetapi di bidang kultural itu yang banyak dikatakan bahwa itu belum berhasil. Indikatornya bahwa di bidang kultural itu ya, sampai sekarang seakan-akan polisi kan dianggap kok masih cenderung pada kekerasan. Kemudian penegakan hukum yang tidak kepuasan publik terhadap penegakan pelayanan hukum yang buruk, kemudian pelayanan masyarakat yang ini dan sebagainya. Jadi itu kan yang dikeluhkan ya. Makanya itu kemarin ketika kita rapat di Mabes Polri sana, ini kan ada isu akan dibikin komisi gitu ya. Nah, kalau oke lah, polisi sekarang gini, sambil menunggu komisi itu berjalan dibentuk, polisi harus bebenah ini mana yang dianggap kurang gitu. Tuntutan itu kan ada 9 yang kemarin yang dikatakan ada 9. Nah itu langsung dibalas dengan sekarang istilahnya pakai quick win. Quick win ya. Quick win itu juga dari dalam internal kepolisian dulu sebelum dibentuk komite. Itu yang dikatakan polisi selama menunggu komite ini. Nah, quick win itu pada faktor-faktor yang sangat nendang lah untuk perbaikan polisi. Apa misalnya salah satunya? Yang nomor 1 adalah perbaikan sikap perilaku hedonis. Hedonis koruptif itu diberantas, nomor 1. Yang kedua, sikap yang arogan, tidak profesional. Itu juga yang nomor 2, sasaran nomor 2. Nomor 3 adalah kecepatan respon polisi kepada masyarakat kalau butuh bantuan. Aduan, layanan masyarakat. Misalkan ada rampok dia cepet gitulah. Termasuk responsif. Ya? Kemudian pelayanan masyarakat yang selama ini LP kan no viral no justice. Nah itu harusnya diberantas. Harusnya ada no viral no justice gitu. Ya harus langsung ditindaklanjuti. Terus kemudian pelayanan yang sangat buruk tadi dibilang ya. Nanti targetnya adalah pelayanan yang betul-betul bersih dari korupsi, cepat dan tuntas. Kurang lebih itu. Jadi kira-kira ada 7 poin itu yang untuk diperbaiki, diharapkan dalam waktu singkat akan terjadi perubahan dan kelihatan oleh masyarakat. Nah, kalau Mas Bambang lihatnya biar quick win-nya itu berjalan dengan baik.
Ya, problem yang disampaikan Pak Arianto tadi itu yang diharapkan masyarakat. Upaya untuk membangun sesuai dengan harapan masyarakat itu sudah dilakukan lama memang sejak reformasi 99 ya, ketika pemisahan TNI Polri. Tapi udah 2 dekade berlalu ini ya. 2 dekade berlalu, terus kemudian isu-isu yang terkait problem di kepolisian kan masih marak. Apalagi setahun terakhir misalnya muncul ada sorotan masyarakat terkait dengan Partai Coklat misalnya seperti itu. Artinya kan kalau saya melihat kalau ingin kepolisian ini sesuai dengan harapan masyarakat, lebih profesional, lebih independen, lebih humanis, itu tidak harus ada perubahan yang lebih sistemis ya. Karena kalau menurut amanat TAP MPR tahun 2007 tahun 2000, ada lembaga kepolisian nasional yang seharusnya bisa menjadi alat kontrol dan pengawasan yang kuat. Yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang 2 itu bentuknya adalah Kompolnas. Tapi faktanya kan Kompolnas tidak terlalu efektif untuk mengawasi dan melakukan kontrol kepada kepolisian. Makanya instrumen yang sudah reformasi instrumental, struktur yang sudah dilakukan oleh kepolisian ini tidak memberikan dampak apapun terhadap perubahan kultur gitu loh. Makanya memang harus ada dorongan dari negara makanya kalau kemarin Presiden memberikan pernyataan terkait pembentukan komisi reformasi Polri, sebenarnya ini adalah evaluasi pada Kompolnas dan Polri yang selama ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu. Artinya ada sesuatu yang keliru terkait reformasi Polri selama ini. Gitu. Memang perubahan dari Polri ini tidak bisa serta-merta dibebankan pada Polri karena tidak akan mungkin bisa selesai karena resistensi di internal kepolisian pun akan sangat tinggi karena banyak yang kelompok-kelompok faksi-faksi lah, faksi-faksi yang pro status quo udah nyaman dengan kondisi saat ini dengan yang seperti disampaikan Pak Arianto tadi dengan gaya hidup hedon, koruptif dan sebagainya seperti itu ini pasti akan resisten dengan upaya mendorong Polri yang lebih baik itu akan resisten. Namanya dibongkar ya pasti banyak yang tidak akan nyaman dengan nyaman seperti itu. Tapi tim reformasi ini tidak cukup hanya membongkar faksi-faksi ini saja, tetapi harus lebih sistemis gitu loh. Banyak hal yang harus dibenahi secara sistem. Tadi kaitannya dengan pengawasan kontrol dan pengawasan eksternal ini harus diperkuat gitu loh karena yang terkait dengan upaya whistleblower dari internal kepolisian misalnya seperti itu kan ini sangat sulit sekali mereka yang berupaya mereka yang progresif berupaya untuk membuka membongkar aib kawannya ini tentu akan ditekan itu. Iya betul karena masih terjebak dalam sistem tadi makanya butuh reformasi sistemis ya. Nah untuk reformasi sistemis apa yang bisa dilakukan DPR dalam hal ini Bang Rudi? Tadi kan sudah disampaikan kalau dari Pak Arianto ada quick win yang bisa dilakukan. Tapi catatan juga dari Mas Bambang bahwa reformasi secara struktural dan instrumental sudah ada, tapi secara kultural pun masih jadi catatan seperti juga yang disampaikan Pak Arianto. Bagaimana Pak Rudi? Ya, pertama saya berharap diskusi kita malam ini didengar oleh Istana Negara supaya saya mengusulkan Bambang Rukminto ini dan Profesor penasihat Polri Pak Aryadi ini masuk tim reformasi Polri, Arianto masuk tim reformasi Polri ya. Karena ide-ide gagasannya dan itu yang menjadi problem hari ini saya kira yang jadi problem hanya satu soal kultural ya yang terjadi di institusi kepolisian kita yang masih banyak oknum-oknum ini menganggap menjadi anggota Polri itu kita jadi penguasa kira-kira gitu. Padahal sebenarnya esensinya Polri itu adalah ras-ras wakotama, dia adalah abdi negara, pelayan bangsa. Sehingga mindset ini, kultur ini yang harus dirubah memang. Tentu kalau mau merubah kultur ya bicara pendidikan ya, mungkin kurikulum dalam pendidikan Polri itu sendiri ya, apakah bagaimana etika pelayanan publiknya, bagaimana pendidikan karakternya, saya kira itu poin utama sebenarnya karena hari ini masih banyak polisi baik saya kira, masih banyak polisi baik dan ada oknum-oknum yang itulah ketika lembaga kurang dipercaya masyarakat maka ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran
istilahnya nilai setitik rusak susu semelanga kira-kira begitu. Padahal 20 tahun lebih 2 dekade Polri ini terus berbenah bagaimana kemudian terus responsif terhadap aspirasi masukan dari masyarakat. Memang tentu ke depan banyak tantangan saya kira, dan kita berharap apa yang diambil langkah Presiden ini melalui tim reformasi Polri, termasuk pengangkatan Ahmad Dopiri sebagai penasihat khusus Kamtibmas dan reformasi Polri, mudah-mudahan bisa duduk bersama termasuk Kompolnas itu sendiri selaku pengawas eksternal untuk betul-betul bisa berbenah apa yang perlu diawasi gitu. Kami pun selaku mitra Polri ini melihat Polri ini jauh lebih baik ke depan gitu. Jujur kami di Komisi 3 paling banyak rapat dengar pendapat, mendengarkan aduan, laporan masyarakat itu dengan Polri, karena masih banyak oknum-oknum, apakah itu di daerah dan sebagainya, yang masih melakukan praktek-praktek abuse of power misalkan, penyalahgunaan kekuasaan misalkan. Inilah yang sebenarnya disorot oleh masyarakat. Padahal esensi Polri ini adalah pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Nah, kalau kemudian langkah-langkah Polri hari ini di luar dari tugas utama Polri, maka itu yang menurut saya mendegradasi institusi Polri itu sendiri. Tapi saya melihat kemitraan Polri dengan DPR memang kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling mengawasi tentunya. Mengingatkan selalu hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena teman yang baik ketika bicara reformasi tentu kita setuju itu, karena muaranya adalah perbaikan kinerja institusi, bukan hanya Polri. Saya kira seluruh instansi atau institusi negeri ini yang perlu direformasi. Nah, saya kira itu. Bagaimana untuk memasukkan peran-peran orang yang saat ini sudah disebutkan ditunjuk masuk tim reformasi Polri? Ada Pak Ahmad Doviri, meskipun dikatakan oleh Mensesnek ini posisinya beda dengan komite ya, tapi juga ada nama Prof Mahfud di sana, juga pihak eksternal lain. Gimana nanti posisinya Pak Arianto? Kalau saya segini ya, kita mereformasi polisi ini kan sekarang yang diperbaiki yang buruk-buruk, ya kan? Nah, kalau untuk memperbaiki sesuatu yang buruk tuh harus dicari ahlinya. Ya. Harus pihak yang betul-betul berintegritas tinggi, ya. Sosok yang berintegritas tinggi, dan beliau punya pengalaman mengenai bagaimana melihat keburukan polisi dan bagaimana cara memperbaiki polisi itu. Jadi kalau suruh menunjuk itu, jadi harusnya itu yang dipilih ya. Karena apa? Kita jangan cuma retorika, wah ini dipilih tokoh-tokoh yang begini pasti polisi akan baik. Sekarang yang terlihat kan yang buruk oleh polisi itu kan di sisi kultural itu saja tadi. Iya. Merubah mindset ya gitu. Tadi saya lupa tadi ya. Ada 2 Mbak yang penting sekali. Ini dalam Quick-Win ini kita menggalakkan whistleblower. Nah, itu tadi untuk jaminan bahwa itu supaya diinikan. Jadi yang mengawasi ini besok itu kesungguhan polisi untuk merubah itu pakai whistleblower, yaitu caranya memfasilitasi dan melindungi itu. Nah, dan kedua, pengawasan melekat. Selama ini ya kelemahan polisi yang di lapangan itu adalah pengawasan melekat. Karena apa? Itu tadi yang katanya kalau kesalahan dilindungi kan. Nah, harusnya itu dirubah. Jadi pengawasan melekat itu adalah pengawasan langsung pada pimpinannya. Jadi nanti kalau ada kesalahan yang kultur di bawah itu, yang kena pimpinannya juga. Yang kena itu, dan ada fakta integritas. Bisa 2 atau 3 tingkat ke atas. Dan fakta integritas gini, saya setiap ditunjuk dari Kapolsek, saya harus menjamin dalam waktu 1 bulan ini saya pantang tidak ada anggota yang arogan, ada yang pungli dan sebagainya. Kalau sampai ada itu saya copot, ganti aja. Yang mengawasinya siapa? Masyarakat. Whistleblower itu kan masyarakat. Whistleblower itu dari luar berarti ya, itu masyarakat ya. Kemudian yang mengawasi outputnya itu ya dari masyarakat juga kan. Kalau ada dilaporkan ternyata Pak di bawah Anda itu masih ada kayak gitu kan, ya itu risikonya kepada pimpinan itu tadi yang pengawasan berlapis-lapis kan. Jadi kesungguhan daripada polisi untuk Quick-Win ini betul-betul ditunjukkan pada 7 poin yang saya sampaikan itu tadi. Nah, pengawasan yang maksimal itu bagaimana Mas Bambang? Sejauh ini kan tadi sudah disebutkan juga ada Kompolnas, bahkan itu dibentuknya sesuai dengan undang-undang. Nah, pengawasan berlapis seperti apa lagi yang masih harus dibutuhkan? Tapi jawabnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim reformasi kepolisian dalam waktu dekat.
Yusril bilang tim reformasi kepolisian masih disusun dan akan diumumkan melalui keputusan Presiden. Sementara Yusril juga menyebut bahwa reformasi kepolisian bukan berarti ganti Kapolri, karena pergantian Kapolri hak prerogatif Presiden. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu mungkin dalam 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi ya, bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Membaca reformasi kepolisian apakah harus sampai mengganti Kapolri? Oh enggak, mengganti Kapolri itu sudah diatur dalam undang-undang kepolisian. Presiden yang berwenang dan Presiden akan mengajukan nama calon Kapolri yang baru kepada DPR, dan nanti DPR akan menyetujui dan Presiden akan melantik siapa yang disetujui oleh DPR itu. Bisa saja Presiden mengajukan 1 nama atau 2 nama atau lebih. Terkait proses pencalonan itu sebelum diserahkan ke pihak DPR, Bapak sudah mendengar juga bahwa Presiden sedang mempersiapkan nama tersebut? Belum sama sekali. Dan biasanya itu diputuskan oleh Presiden. Nggak mungkin nanya saya, itu kewenangan beliau sepenuhnya. Tolong bantu Mas Bambang untuk mengejawantahkan secara sederhana agar kita diskusi tidak hanya soal normatif apa yang akan, tapi apa yang real bisa dilakukan. Tadi Pak Yusril bilang bahwa tidak berarti ganti Kapolri, reformasi. Tapi di sisi lain kan butuh pengawasan berlapis seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto. Kalau kita melihat selama ini reformasi belum berjalan sepenuhnya seperti harapan masyarakat itu. Pengawasan eksternal itu sudah ada Kompolnas, tapi faktanya kan masih ada problem. Makanya instrumen sudah ada seperti disampaikan Pak Arianto, tapi bagaimana implementasi instrumen itu dilakukan ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi problem saat ini gitu. Makanya dengan adanya Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden, ini tentunya tidak hanya sekedar membuat sesuatu yang utopis, yang ideal, tapi lebih pada lebih teknokratis kan, lebih bagaimana percepatan untuk melakukan reformasi Polri ini seperti harapan masyarakat gitu. Jadi lebih pada teknis gitu. Jadi benar yang disampaikan Pak Arianto tadi bahwa Komisi Reformasi Kepolisian ini harus diisi orang-orang yang benar paham Polri seperti itu dari berbagai bidang, karena problem kepolisian ini bukan hanya melulu hanya persoalan personil perusahaan, tapi banyak amanat undang-undang dasar itu kepolisian menjadi garda utama di bidang keamanan. Sementara keamanan ini kan sangat luas sekali, gitu. Jadi tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian gitu. Makanya tim reformasi ini pun juga harusnya memberikan draft terkait bagaimana reformasi keamanan di sektor keamanan ini, karena tantangannya ke depan semakin besar gitu, dan tidak bisa dipikirkan oleh Polri sendiri gitu. Dan nggak bisa solusinya utopis-utopis semuanya gitu. Tidak bisa, harus lebih teknokratis, lebih teknis gitu, seperti itu. Kalau tadi sampaikan Profesor Yusril bahwa pergantian Kapolri itu prerogatif Presiden, semua paham. Tetapi makanya kita berharap Kapolri sekarang itu juga melakukan percepatan terkait perbaikan Polri, karena selama ini yang disorot masyarakat tentu masa jabatan Pak Listio sampai saat ini, itu yang menjadi problem. Makanya evaluasi cepat diharapkan Polri ini selagi tim reformasi Polri ini belum terbentuk seperti itu. Kalau ini sekarang dulu harus sudah ada. Gitu. Kalau kemudian tim reformasi ini sudah terbentuk kan tinggal ngeklopkan saja ini mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi nggak dari nol lagi. Dari nol lagi. Kalau ngomong terkait dengan reformasi kultural, tadi memang harus mulai dari hulu hulu, mulai dari rekrutmen, kurikulum pendidikan, kemudian meritokrasi, kontrol pengawasan, dan kalau lebih jauh lagi juga terkait dengan bagaimana perencanaan anggaran, perencanaan kebijakan, itu sangat kompleks sekali gitu. Dan harapannya tim reformasi ini mendorong menjadi tangan kanan Presiden untuk melakukan percepatan terkait reformasi Polri. Kalau dari Pak Rudi, apakah setuju juga bahwa bukan berarti diterjemahkan sebagai ganti Kapolri, tapi apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya melihatnya memang perbaikan institusi tidak melihat orang per orang tapi perbaikan institusi untuk kemudian bagaimana menjawab ekspektasi publik yang ingin melihat
institusi kepolisian ini betul-betul institusi yang dicintai rakyat. Ini kan soal paradigma. Melihat polisi kan kadang-kadang identik dengan penguasa gitu kan, orang takut dan sebagainya. Padahal harusnya polisi adalah bagian yang tidak bersaing dengan rakyat, sipil kan. Itu satu hal. Yang kedua, proses penegakan hukum. Nah, kita berharap KUHAP yang lagi dirancang DPR bersama pemerintah ini bisa menjawab, kemudian bisa memberi terobosan jalur yang benar kepada institusi penegak hukum kita, apakah kepolisian, kejaksaan, KPK, agar dalam menegakkan hukum ada rambu-rambunya. Kadang-kadang kan selama ini KUHAP kita yang masih kurang diatur, akhirnya sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Misalkan orang dilapor, orang tersangka seumur hidup, orang misalkan tidak jelas ada kepastian hukum terhadap kasus yang dilaporkan di kepolisian dan sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian juga salah satu penyebab turunnya kepercayaan kepada institusi kepolisian. Nah, kita mau benahi itu. Cara pembenahan awalnya mungkin dimulai dengan revisi KUHAP yang saat ini sedang bergulir, mudah-mudahan selesai, lalu kemudian revisi Undang-Undang Polri itu sendiri. Misalkan hari ini, kemarin sudah rapat di Badan Legislasi, ya, kita akan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi jawaban, solusi terhadap institusi kepolisian kita. Sekalipun memang diskusi hari ini hampir semua ketika ditanya tentang kepolisian pasti bicara soal reformasi kultural. Kultural, apa yang salah dalam kultur kepolisian? Inilah yang menurut saya yang harus dibedah, yang harus dibenahi agar kultur kepolisian betul-betul seperti polisi yang ada di dunia misalkan, ya kan? Kita mau seperti itu. Ya, yang menarik kan kalau reformasi kultural, tapi kan tetap harus ada payung hukumnya dalam revisi Undang-Undang Polri. Nah, menerjemahkan ini dalam bentuk aturan, instrumen apa lagi yang dibutuhkan? Kalau untuk kultural itu, Bu, ya, itu instrumen untuk merubah itu sudah lengkap tuh, tebal sekali tuh, Bu, program-programnya itu. Bahkan ya yang namanya kode etik itu dijabarkan menjadi 4 seksi ya. Satu kotik individu, masyarakat, lembaga, negara, itu detail sekali itu. Tapi jelas. Kenapa nggak jalan? Itulah masalahnya, karena pengawasan lemah itu tadi. Makanya tadi jawabannya adalah pengawasan melekat itu harus direformasi, dirubah total. Jadi tadinya ya kalau seandainya ada orang atasan membiarkan bawahannya itu kena gitu, jangan itu dianggap sebagai biasa, atasannya disikat juga. Komandannya juga harus bertanggung jawab itu, kalau perlu diganti. Biar itu ada tadi sense of belonging ya, jadi kalau ada yang dibawa salah ya sampai komandannya ini ya, kena. kultural nggak jalan itu karena apa? Adanya pelanggaran tidak ditindak dengan tegas. Kenapa tidak ditindak dengan tegas? Karena selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan itu mestinya diawasi oleh atasannya, tapi atasannya sendiri juga sudah busuk juga. Jadi kan nggak bisa bagus kan itu kan. Termasuk juga komandan setempat itu tidak care dengan apa yang dilakukan oleh bawahan. Dan selama ini tidak pernah ada. Oh sorry ya, saya gini. Untuk SDM sekarang ini, untuk jabatan polisi sudah ada asesmen tuh. Asesmen dinilai itu kemampuannya berapa, kapasitas pemimpin dan sebagainya. Tapi yang belum disertai sekarang adalah fakta integritas. Artinya gini, kamu kalau jabat segini, apa taruhan kamu gitu? Misalnya ya, saya jadi Kapolres, oke lah saya jadi Kapolres Pak, saya jamin daerah saya bebas narkoba. Daerah saya bebas judi. Kalau tidak, ganti saya. Jadi gitu. ada target ya? Ada target dan ada ukuran gitu. Ini yang harus disampaikan pada masyarakat bahwa polisi itu betul-betul apa itu memang dan berkeinginan untuk memperbaiki lah. Contoh tadi itu whistleblower itu. Kalau kita kan takut-takut ya tapi justru kita memberikan fasilitas pada mereka. Silakan. Iya. Nah kalau dari Pak Rudi bisa nggak target-target tadi misalnya untuk nge-push memang dilaksanakan, dimasukkan ke instrumen undang-undang, ke revisi undang-undang tadi? Ya, makanya dengan terbentuknya nanti keinginan Presiden membentuk tim reformasi Polri, lalu kemudian sudah ada penasihat khusus bidang Kamtimas reformasi Polri dan Kapolri, kalau ini duduk bersama merumuskan satu kebijakan untuk perbaikan internal Polri, ya itu yang kita sambut. Apakah nanti perbaikan regulasi, kita lihat nanti di revisi undang-undang Polri, apa yang kurang, apa yang harus ditambah, apa yang perlu dihilangkan misalkan. Yang pasti kita setuju bahwa muaranya adalah perbaikan kinerja institusi kepolisian. Kita mau polisi dipercaya rakyat, kita mau polisi hadir selalu bersama rakyat, sehingga betul-betul mimpi kita polisi menjadi bagian tertentu dengan rakyat itu bisa terwujud.
Ya. Kira-kira begitu. Kalau dari Mas Bambang? Ya, problem yang disampaikan Pak Arianto tadi adalah real ya. Bagaimana pengawasan melekat itu tidak berjalan kalau pucuk pimpinan juga tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Makanya ketika muncul Komisi Reformasi bentuk presiden ini juga harus kuat, harus ada payung hukum juga terkait dengan ini. Ya sementara ini revisi undang-undang masih berjalan. Tentu peraturan Perpres atau keputusan presiden itu cukup untuk menjadi naungan, karena bagaimanapun juga saat ini Kapolri di bawah presiden seperti itu. Artinya ini juga harus bisa sinergi keduanya antara Kompolnas, Polri maupun tim reformasi ini kalau ingin perbaikan Polri ke depan. Dan saya rasa goodwill presiden melalui political will presiden saat ini sudah sangat bagus sekali, dan semuanya harus mendorong bersama-sama, karena kalau tidak 20 tahun itu pendek gitu loh. Indonesia Mas itu 20 tahun lagi, dan Polri harus dipersiapkan. Jangan sampai momentum ini lewat lagi ya. Lewat lagi, dan karena kalau tidak ya sorotan masyarakat semakin gencar, apalagi kalau kita melihat bagaimana aksi-aksi unjuk rasa, apalagi kita melihat geopolitik, geostrategi dunia, bagaimana Nepal terjadi kemarin seperti itu kan, ini kita tidak berharap ke arah sana. Makanya harus ada saluran-saluran untuk aspirasi masyarakat terkait dengan perbaikan-perbaikan itu. Nanti di diskusi berikutnya kita akan bahas juga bagaimana progresnya ke depan itu yang ditunggu. Jangan sampai seperti poco-poco ya, maju 1 langkah, mundurnya 2 langkah. Reformasi Polri secara real yang kita tunggu. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Rudi sudah terima kasih. Malam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Saya doakan beliau yang masuk nih. Amin. Amin. Nanti kita tunggu. Jalannya udah beda nanti ya, di bawah statusnya sebagai anggota komite. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Warga Pati kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD mengawal pansus hak angket DPRD Pati menuju pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Apa saja tuntutan massa? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Tifal Solesa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut pemberhentian Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo. Mereka juga menyoroti kinerja pansus hak angket DPRD untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Sejak Jumat siang, itu dia, massa terus memenuhi jalan depan kantor DPRD Pati. Mereka mendesak pemakzulan Bupati Sudewo. Selain itu, massa meminta ketua partai politik mengawal pansus hak angket pemakzulan Sudewo hingga tuntas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga mendesak Partai Gerindra mencopot Sudewo sebagai kader partai, sekaligus mengawal kasus korupsi di KPK yang menyeret nama Sudewo. Ada 3 tadi yang seperti kami sampaikan, yang paling utama 3. Yang pertama adalah Ketua DPRD Pati segera memakzulkan Saudara Sudewo. Itu tuntutan yang pertama, kenapa kita demo di DPRD Pati. Yang kedua, Partai Gerindra segera memecat Saudara Sudewo sebagai kader Gerindra dan meminta agar Partai Gerindra segera memerintahkan Saudara Sudewo mengundurkan diri secara kesatria. Itu tuntutan yang kedua paling utama. Tuntutan paling ketiga adalah meminta kepada Partai PDIP supaya tidak pernah mengganti Saudara Bandang sebagai ketua tim pansus. Soal aksi unjuk rasa yang mendesak pemakzulan Bupati Sudewo di Pati Jawa Tengah ini akan kami bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV untuk kali ini sudah bergabung Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman Suparman. Mas Herman, apa kabar? Kabar baik Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas TV kali ini. Sementara untuk 2 narasumber lainnya bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Suharno, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Masyarakat Pati, dan Joni Kurnianto, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati di DPRD Pati. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat malam, Pak Iqbal. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai dengan Pak Harno dulu. Ini kan pansus sudah berjalan ya Pak ya, tapi kemudian teman-teman masih melakukan unjuk rasa. Apakah ada hal yang membuat teman-teman ragu dengan kinerja pansus ini sehingga perlu turun lagi ke jalan? Selamat malam, nama saya Pak Harno. Saya sebagai koram aksi hari ini di DPR.
betul kebijakan-kebijakan DPRD selama ini dalam hak angket itu kami rasa tidak tajam gitu ya. Jadi berdasarkan beberapa kali ada sidang hak angket itu nggak menguatkan kami, akhirnya kami hari ini turun lagi di jalan. Hal apa yang kurang tajam menurut teman-teman itu maksudnya Pak? Beberapa anggota tim hak angket itu terkesan tidak serius untuk menekan atau mengungkap permasalahan-permasalahan yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Soal saya juga membaca itu tuntutan teman-teman, koreksi kalau saya keliru ya Pak. Saya membaca itu ada beberapa poin tidak mengganti Teguh Waluyo sebagai ketua Pansus, kemudian mengganti 2 anggota Pansus dengan anggota yang lain. Apa yang teman-teman baca dari 2 sosok ini sampai akhirnya masuk dalam tuntutan teman-teman itu? Ya, kalau Pak Badang, kami sepakat kita beri dukungan penuh. Memang beliau selama ini yang keras dalam arti menyuarakan tuntutan kami, sedangkan yang lain-lain itu kami anggap tidak loyal dengan tuntutan kami. Jadi ini tadi kami memang menuntut yang tidak loyal untuk diganti. Loyal ini maksudnya, saya perlu penegasan, yang loyal ini maksudnya kayak gimana Pak, menurut teman-teman Aliansi Pati ini? Menurut kami, tidak loyalnya itu pernyataan-pernyataan beliau itu landai saja, tidak mau mengungkap yang sebenarnya dilakukan oleh Bupati Sudewo menyangkut di kebijakan-kebijakan beliau selama memimpin Bupati di Pati ini. Oke. Pak Joni, saya minta konfirmasi Anda dan respon atas tuntutan massa ini. Ada masalah kinerja, kemudian ada masalah sikap anggota Pansus yang diragukan oleh para massa ini. Responnya gimana? Ya, kalau kami sebagai pimpinan Pansus, kami selalu mengingatkan semuanya, baik pimpinan maupun anggota, bahwa kita melakukan Pansus ini live streaming, bahkan ada penontonnya ya, pendemo boleh masuk, terus teman-teman pers bebas masuk. Jadi saya bilang tunjukkan kalau memang kita ini Pansus angket yang sudah diperintahkan oleh rakyat melalui pimpinan dewan pada saat sidang paripurna. Jadi saya selalu mengingatkan itu. Dan alhamdulillah kalau kami melihat ya sebetulnya sih semuanya masih dalam koridor. Tapi kan teman-teman yang lebih tahu ya, teman-teman yang melihat langsung seperti tadi ada Mas Sarno tadi melihat, mungkin teman-teman yang bisa melihat lebih detail ya di situ ya. Gitu Mas. Tapi kalau melihat dari tuntutan teman-teman, oke, Anda ini seperti menjawab tuntutan dari massa yang meminta terbuka, menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Tapi soal kinerja dari beberapa anggota yang dianggap Aliansi Pati ini tidak sesuai dengan semangat yang dituntut oleh massa ini, gimana ngerespon itu? Ya respon kami terus terang, makanya pimpinan dewan ya bersikap betul itu, jadi mendengarkan kritik dari masyarakat. Mungkin kan karena kayak seperti Mas Joko Wahyudi mungkin tidak bisa hadir beberapa kali. Kemudian juga Pak Irianto mungkin ada kekurangan apa. Mungkin dari masyarakat bisa melihat secara detail. Karena kan memang live streaming. Bisa lihat secara live pada saat kita melakukan rapat pansus hak angket. Jadi kelihatan. Tapi ya kita sebagai pimpinan Pansus ya kita harus menerima kritikan masyarakat. Karena mereka lebih jeli ya, karena apa, mungkin kan kita juga ada capeknya, ada kan bisa kita dikritik pun siap kok, tidak masalah. Bagus itu untuk Pansus ini bagus. Kalau Anda sendiri membacanya Mas Herman dengan perjalanan Pansus ini, Anda pribadi dari KPPOD melihat perjalanan Pansus, kemudian ada aspirasi lagi yang muncul di masyarakat ini, apakah ada hal yang memang perlu dicatat dari proses hak angket ini berjalan, atau justru semuanya masih berjalan sesuai dengan koridor? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas Herman. Kalau melihat tuntutan massa hari ini yang datang di tengah proses hak angket di DPRD Pati, menurut Anda hal yang diragukan atau keraguan ini dirasa masuk akal? Ya, sebetulnya kalau kita bicara Pati ya, sejak 1,5 bulan yang lalu ini sangat menarik, karena masyarakat Pati mau menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemegang mandat itu masih punya taring untuk memberikan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik di sisi eksekutif dalam hal ini bupati maupun yang terkait dengan penyelenggara di sisi legislatif, gitu ya. Karena misalnya kalau kita lihat sebulan yang lalu ada tuntutan untuk pemakzulan, itu kan memberikan pengawasan terhadap kepala daerahnya. Dan sekarang sebulan terakhir sampai hari ini masyarakat Pati juga mau menunjukkan bahwa kami bisa memberikan pengawasan atau monitor terhadap kerja-kerja para wakil kami di DPRD, gitu ya. Dan kalau melihat fenomena yang terjadi hari ini, bagi kami seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat atau koordinator masyarakat Pati Bersatu itu mau menunjukkan bahwa memang kerjanya panitia khusus terkait dengan hak angket ini memang perlu mendapatkan catatan yang serius, terutama terkait dengan aspek akuntabilitasnya. Karena kalau kita lihat di tata kelola pemerintahan yang baik kan ada soal transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas. Kalau dari sisi transparansi mungkin dengan live streaming yang tadi disampaikan oleh Bapak DPRD itu sudah ditunjukkan seperti itu ya. Maupun dari sisi partisipasi masyarakat itu memberikan pengawasan langsung gitu ya, baik lewat live streaming maupun hadir langsung di dalam gedung DPRD. Tetapi yang mungkin sekarang dipertanyakan oleh masyarakat itu adalah di sisi akuntabilitasnya. Hal apa yang paling spesifik? Apakah misalnya dalam proses memberikan pertanyaan, penyelidikan, dialog di dalam proses pelaksanaan hak angket itu mungkin ada gestur dari anggota DPRD tidak menunjukkan keseriusan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, misalnya soal kinerja atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo selama ini. Dan kalau Anda melihat sepanjang perjalanan pansus ini ada catatan dari segi akuntabilitas itu? Itu, kalau kita lihat pernyataan dari koordinator tadi itu menunjukkan memang ada catatan terkait dengan akuntabilitas itu, bahwa gestur ataupun jadi kita juga mencari lewat akademisi ya, misalnya Mas Jun Junaidi ya, sebagai tenaga ahli kita juga ada Bu Fitri. Itu kami sudah 2 kali nanti ketemu ya untuk kita konsultasi pertanyaannya bagaimana, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan bagaimana itu kita konsultasi detail juga kita konsultasi. Tapi maka dari itu kadang-kadang makanya kalau lewat live streaming maupun hadir langsung memang bisa kelihatan mungkin. Nah itu mungkin yang disampaikan Mas Harno mungkin itu. Jadi teman-teman mungkin melihat ada gestur-gestur yang mencurigakan atau gimana. Ya saya tidak bisa yang jelas kami dari DPRD tadi melalui pimpinan Dewan juga malah sebagai sekaligus perwakilan ketua-ketua partai politik yang dari PDIP dan Gerindra sudah memberikan jawaban langsung dan menjawab dari permintaan dari masyarakat. Gitu Mas. Dorongannya kan ini tuntutannya agar Bupati dicopot dari jabatannya, Pak. Nah, merujuk dari temuan-temuan dan proses dari penelusuran dari teman-teman pansus ini, apakah merujuk ke pemakzulan itu sudah bisa dipastikan atau masih perlu dilakukan proses lain? Pak Joni? Ya, silakan Pak. Kemarin itu kita sudah melakukan komunikasi antara pimpinan pansus dengan Ketua DPRD dan pimpinan DPRD. Jadi memang halo. Ya, silakan. Jadi memang kita kemungkinan bisa mempercepat ini untuk memperoleh itu apa? Kita akan mempercepat untuk memperoleh hasilnya karena juga dirasa juga sudah cukup bukti-bukti yang ada. Tinggal kita perlu pemanggilan, kalau nggak salah tinggal terakhir adalah PLT Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Pati. Dari temuan sementara saya butuh penegasan Pak. Dari temuan yang ada saat ini berapa persen kemungkinan untuk memenuhi tuntutan massa Bupati akan dimakzulkan? Prosesnya belum tahu Pak, nanti kita simpulkan terakhir nanti Pak. Saya tidak berani ngomong begitu. Karena belum, ini harus rapat dulu ya. Ya gitu ya Pak. Pak Harno, kalau begitu melihat proses. Pak Harno, kalau melihat dinamikanya tadi kan sudah ditegaskan oleh pihak DPRD, proses sudah transparan, sudah terbuka semuanya, akuntabilitas juga dipastikan bisa tetap terjaga di sini, dan tuntutan teman-teman juga masih berproses sampai dengan sekarang. So, kalau melihat perjalanan yang ada sekarang ini, seberapa yakin Anda dengan tuntutan teman-teman ini untuk pemakzulan Bupati itu? Untuk saat ini, sementara kami berterima kasih kepada anggota DPR yang tadi sudah memenuhi tuntutan kami. Cuman kami belum selesai sampai pada tujuan utama kami, yaitu kami cinta damai, tapi kami tidak cinta dipimpin oleh bupati yang terindikasi koruptor dan arogan. Jadi selama kami mengikuti proses hak angket,
kami menyimpulkan seluruh proses produk kebijakan yang dilakukan dan diterbitkan Bapak Bupati Sudewo termasuk APBD dilakukan dengan melanggar prosedur dan penuh dengan aroma KKN. Maka pihak DPRD harus menolak dan tidak mengakui kebijakan tersebut sebagai produk pemerintah APBD tahun 2025. Harus direvisi. Oke. Kalau begini Pak, karena kan sebelumnya juga Bupati sudah menyatakan permohonan maaf juga waktu itu saat teman-teman berdemonstrasi. Tapi dengan teman-teman tetap menuntut adanya pemakzulan ini, apakah masih ada ruang untuk tidak mendorong pemakzulan atau mungkin ada sanksi lain seperti itu dari teman-teman melihatnya? Begini Pak, permintaan maaf itu kata-kata waktu kecil ketika melakukan kesalahan. Sedangkan seorang pemimpin salah dalam mengambil kebijakan tidak cukup minta maaf, harus legowo melengsarkan diri atau mengundurkan diri. Oke, dan menurut Anda Mas Herman, peluang untuk pemakzulan itu hanya jadi satu-satunya jalan atau sebetulnya ada ruang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di Pati ini? Ya sebetulnya kalau melihat dinamika sekarang ya dari sebulan lalu sampai sekarang ya sebetulnya ada dua saja implikasi dari proses sekarang ya, pemakzulan atau enggak gitu ya. Dan untuk menentukan pilihan ini sangat bergantung pada seperti apa proses yang sekarang terjadi di DPRD Pati gitu ya. Karena kalau misalnya merujuk ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 misalnya, salah satu alasan pemakzulan itu misalnya itu melanggar atau tidak mengindahkan larangan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah. Salah satunya itu misalnya dilarang melakukan kebijakan yang meresahkan publik. Itu salah satu gitu ya. Atau dilarang melakukan praktik KKN seperti tadi disampaikan. Kalau misalnya DPRD Pati menemukan unsur-unsur seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah ada alasan pasti gitu ya untuk merekomendasikan pemakzulan atau menyampaikan temuan itu kepada Mahkamah Agung sebagai proses tahapan lanjut dari dinamika yang terjadi sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuntutan sekarang kan itu dari masyarakat gitu ya, dan masyarakat itu adalah pemegang mandatnya. Karena itu DPRD tentu yang kita harapkan betul-betul menjalankan proses ini secara yang tadi kami sampaikan, partisipatif, transparan, dan juga akuntabel gitu ya. Kami sangat percaya kepada DPRD Pati sebetulnya ketika melihat respons bulan yang lalu ya, ketika ada demo di luar, kemudian DPRD Pati itu langsung mengambil keputusan untuk membentukkan pansus angket. Menurut kami ini satu langkah yang patut kita beri apresiasi seperti tadi disampaikan. Ini pertama di Indonesia ya Pak Wakil Ketua gitu ya. Dan bagi kami dengan proses sekarang yang terjadi yang hari ini masyarakat Pati melakukan demonstrasi, menurut kami ini juga sesuatu yang patut kita beri apresiasi karena ini bentuk pengawasan yang terus berjalan oleh masyarakat terhadap kinerja baik itu di sisi eksekutif maupun di sisi legislatif. Dan rasanya ini akan jadi pelajaran juga untuk kepala daerah lain untuk mendengarkan aspirasi publik juga. Oh iya, ya? Karena sejak sebulan lalu ya kami selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati ini satu api harapan sebetulnya terhadap semua daerah 546 kabupaten kota dan provinsi untuk tidak jera memberikan pengawasan atau melakukan demonstrasi monitor terhadap kinerja baik itu sisi eksekutifnya maupun legislatifnya. Karena mohon maaf saja kepada Pak Wakil Ketua ya, proses yang terjadi sekarang di Pati itu kan tuntutan masyarakat terhadap Bupati Sudewo itu juga sebetulnya jadi satu catatan penting terhadap DPRD. Karena pertanyaannya sekarang adalah dulu ketika Pak Sudewo mengeluarkan kebijakan seperti ini, pengawasan dari DPRD ini kemana? Gitu ya. Karena itu menurut kami tidak hanya pelajaran terhadap DPRD, tetapi juga semua DPRD dan juga Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur di seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, sehingga Pak Joni, kalau kemudian disebutkan ada rencana untuk bisa mempercepat proses ini, kemungkinannya bakal makan waktu berapa lama lagi kira-kira Pansus ini akan bisa mengeluarkan hasil rekomendasi sebelum dibawa ke pemerintah pusat? Mungkin kalau dari kita kemarin rapat saya internal dengan pimpinan Pansus dengan Pak Ketua, nanti akan kita sampaikan ke anggota Pansus. Ya bisa mungkin 3 minggu lagi ya, kita 2 minggu 3 minggu lah kemungkinan. Nanti yang jelas sudah tinggal terakhir memang kita ingin lebih cepat karena kita tahu keinginan masyarakat untuk mempercepat hasil dari pansus angket. Makanya kita kurang 3 final nanti pemanggilan yaitu dari PLT Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Pati. Tinggal 3 itu aja, Mas. Ya. Oke, yang terakhir berarti Bupati yang akan dipanggil. Paling terakhir itu ya? Iya. Oke, dan
kemungkinannya apakah hanya pemakzulan yang jadi rekomendasi atau ada peluang untuk rekomendasi lain kalau versi DPRD sejauh ini? Ya sesuai dengan apa kita awal itu pemakzulan dari tujuan awal itu. Oke, dari teman-teman Gitu, Mas. aliansi sendiri, Mas Ya. Harno, bagaimana kemudian kita kan bicara untuk kedepannya, hasil belum kita ketahui karena sekarang masih berproses. Apakah nanti teman-teman sepanjang proses ini berjalan di sisa waktu yang dijanjikan oleh DPRD Pati ini akan tetap menggelar unjuk rasa yang sama atau mungkin akan memantau dalam bentuk atau format lain kira-kira? Untuk masalah demo lanjutan, kami belum berpikir ke arah situ. Sementara ini kami menghargai pihak-pihak DPR untuk melakukan tuntutan kami secepatnya, dan kami tunggu tadi di tanggal berapa itu? 23 atau 24 itu. Tuntutan kami tidak akan berhenti selama Pak Bupati belum lengser. Oke, dan apakah kemudian teman-teman akan coba juga untuk mendengar langsung pernyataan dari Bupati Sudewo? Atau ya hanya menunggu dari DPRD saja nih sekarang? Sementara kita menunggu dan mempercayakan ke DPRD. Oke, dan dengan melihat dinamika ini, kira-kira menurut Anda, Mas Herman, bakal kemana arahnya? Kalau kita melihat kan trennya kalau dari demonstrasi yang masih berjalan, pengawasan dilakukan oleh publik, sementara dari DPRD juga tampak sudah menunjukkan upaya mereka untuk hak angket ini bisa berjalan sesuai dengan harapan publik. Prospeknya ke depan bakal gimana? Ya tentu ini pilihan yang sangat sulit ya bagi Pak Wakil Ketua ini. Karena kan dua aja opsinya tadi itu ya, pemakzulan atau enggak gitu. Itu rekomendasi atau temuan dari DPRD. Bagi kami ya, sebetulnya kalau panglimanya itu adalah publik, sudah semestinya DPRD itu memperhatikan apa yang menjadi usulan masyarakat di Pati gitu ya, soal pemakzulan ini. Karena itu seperti yang tadi kami sampaikan dalam proses di sisa waktu yang terakhir ini, soal penyelidikan itu benar-benar mesti dipertanggungjawabkan kepada publik gitu ya. Soal temuan apakah itu melanggar larangan atau kewajiban seorang kepala daerah, termasuk lebih khusus lagi soal kasus PBBP 2 yang kemarin sudah disampaikan oleh masyarakat gitu ya. Karena itu sebetulnya saran kami kepada semua anggota pansus itu selain terbuka dan atau transparan gitu ya, itu juga yang mesti digali itu adalah apakah itu betul-betul melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nanti arahnya itu tidak menemukan alasan untuk pemakzulan, bagi kami ini jadi satu pekerjaan rumah terbaru untuk semua anggota DPRD gitu ya. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu kepada publik. Karena itu salah satu yang mesti kita persiapkan sekarang adalah soal komunikasinya kepada masyarakat di Pati gitu. Oke, dan untuk sejauh ini Pak Joni, kalau yang ditemukan oleh teman-teman ini, teman-teman pansus, indikasi pelanggaran apa saja yang sudah setidaknya terbukti walaupun kemudian belum sampai pada hasil ya. Tapi sejauh ini indikasi pelanggaran apa saja yang sudah ditemukan terhadap Bupati Pati ini? Pak Joni? Pak Joni? Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati dari DPRD Pati, Joni Kurnianto. Saya coba ke Mas Harno kalau begitu. Mas Harno, kalau Anda melihatnya secara pribadi, terutama mewakili teman-teman aliansi, hal apa yang dirasa cukup berat dan tidak terelakkan dilanggar oleh Bupati Pati sehingga teman-teman mendorong tetap dimakzulkan Bupati Pati ini? Pertama, Pak Sudewo itu kan sudah terindikasi korupsi. Bahkan kemarin kita juga sampai di KPK. Terus yang kedua tentang arogansi beliau. Itu yang menjadikan awal kami marah sebenarnya berawal dari situ. Dan ini sudah menumpuk, apakah sebatas, ini saya butuh penegasan lagi ya. Apakah ini karena terpicu gara-gara pajak yang dinaikkan cukup besar waktu itu, atau ada akumulasi dari hal-hal lain sebetulnya membuat teman-teman mendorong seperti ini? Ya, setelah kita mengikuti pengawal hak angket, tadi kan sudah saya bacakan, itu kan ditemukan kebijakan yang terindikasi KKN, termasuk yang menyangkut masalah itu rumah sakit RSUD itu. Sehingga kalau
pada akhirnya nanti kalau kemudian pemakzulan itu tidak dikeluarkan rekomendasinya oleh DPRD Pati, teman-teman aliansi bakal gimana kemudian? Saya mohon saja, jangan buat meledak hati rakyat Pati. Oke. Dan terakhir sebagai konklusi saja, kalau Anda menangkapnya gimana kemudian, Mas Herman? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini yang mesti diantisipasi oleh DPRD. Dan langkah antisipatif yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah bagaimana membuktikan apa yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat Pati tadi itu, soal ada dugaan KKN, kemudian kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat, termasuk terkait dengan arogansi yang ditunjukkan oleh Bupati Sudewo gitu ya. Karena sebetulnya kalau saya menggunakan kacamata legal yuridis saja gitu ya, dinamika yang terjadi di Pati, terutama seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Sudewo, baik itu dari sisi karakternya, kemudian tata kelola kebijakan terutama yang terkait dengan pajak retribusi daerah, itu menurut kami memang ada indikasi atau ada alasan bagi masyarakat Pati itu mengusulkan gitu ya, atau meminta kepada DPRD Pati itu untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Dan semoga hasil yang dijanjikan dalam ya kira-kira 3 minggu ini semoga betul-betul bisa terlihat nanti dalam proses yang berlangsung Pansus DPRD Pati Jawa Tengah. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam, mohon maaf sinyalnya. Terima kasih Bapak, tidak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan tetaplah bersama kami untuk informasi lainnya. Hanya di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Jalan di Lumajang, Jawa Timur rusak setelah diterjang banjir lahar hujan dari Gunung Semeru. Akibatnya mobilitas warga antar kecamatan pun terganggu. Pasca diterjang lahar hujan, sejumlah warga gotong royong membersihkan batu dan pasir dari jalan pada Jumat pagi. Sebelumnya banjir lahar dari Gunung Semeru yang terbawa lewat sungai terjadi sepanjang malam hingga meluber ke jalan. Selain merusak jalan, banjir lahar Gunung Semeru juga telah merusak tanggul sepanjang 30 meter. Ya besar amber ini sampai amber, Pak. Amber sini. Kemarin kan tidak sampai dari sini. Ini ke wisata Dampar ya? Dampar sama Telepo, terus jurusan Tempur Sari, Pak. Kecamatan Tempur Sari, antar kecamatan. Pasirian antara Tempur Sari, ya Kabupaten Lumajang, Pak. Berikutnya Saudara, Direktur PT Pertamina Persero, Simon Mantiri, memastikan Pertamina akan membenahi tata kelola. Simon bilang Pertamina akan lebih transparan agar tidak ada kenaikan harga BBM. Dirut Pertamina Simon Mantiri mengakui kepercayaan publik yang menurun dan beralih ke BBM swasta belakangan ini jadi catatan Pertamina memperbaiki tata kelola. Pertamina memastikan pengawasan akan lebih transparan untuk menjaga kualitas saat distribusi dan stabilitas harga. Pak Presiden, mungkin dari kebijakan ini ada yang mau dievaluasi atau gimana? Kita harus jujur ya, terbuka apa adanya. Saya juga mewakili Pertamina tentunya dengan adanya persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina, tentunya menjadi keperhatian kita bersama, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor bersama-sama kita melihat daripada saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka sama-sama dengan SPBU swasta, kita akan open book, kita supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Pertamina dan swasta sepakat mengatasi stok BBM langka di SPBU swasta. Salah satu poin kesepakatan yakni pihak swasta setuju membeli BBM Pertamina yang belum bercampur atau base fuel. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana. Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia.
Topik selanjutnya, merespons polemik TNI menjaga gedung DPR, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan bilang TNI hadir untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Brigjen Frega Wenas bilang pelibatan TNI dalam pengamanan gedung parlemen untuk menjamin tidak adanya gangguan yang mengancam keutuhan negara, baik dari internal maupun eksternal, sekaligus menjaga fasilitas negara dan fasilitas umum agar tidak timbul kerugian usai demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025 lalu. Adapun pelibatan prajurit TNI yang dilihat oleh masyarakat umum saat ini itu adalah bentuk perbantuan TNI kepada polisi untuk menjamin situasi keamanan itu berjalan dengan lancar. Karena kita tahu beberapa waktu lalu tentunya kan ketika ada konflik, itu ada insiden, tentunya ini berdampak juga secara ekonomi. Ketika ada dampak secara ekonomi, yang merasakan dampak ekonominya bukan hanya di wilayah itu, tapi seluruh Indonesia. Dan kita ingin saat ini visi dan misinya Bapak Presiden kan ingin memajukan Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kesejahteraan. Nah, kalau ekonomi terganggu tentunya akan berdampak meluas. Banyak sektor yang akan terdampak. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa, berterima kasih Anda sudah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat menyambut akhir pekan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung